Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita mulai untuk perkuliahan kita pada siang menuju sore hari ini. Untuk pertemuan kita yang kedua kali ini kita akan membahas tentang konsep keperawatan syariah. Kalau kemarin kita berbicara tentang sejarah keperawatan, khususnya keperawatan Islam. Nah, pada kesempatan pagi sore hari ini kita akan membahas tentang konsep keperawatan syariah. Materi ini saya pinjam dari Pak Iwan. Kebetulan beliau ini adalah di S3-nya ya, beliau konsentrasi di keperawatan syariah. Saya pinjam beliau untuk materi pada kesempatan sore hari ini. Ya, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam itu dibagi menjadi tiga ranah besar ya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana di dalam satu riwayat hadis, Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang keperawakannya, kata sahabat waktu itu, karena tidak tahu ya, orangnya bersih, putih, tinggi, kemudian menggunakan jubah warnanya putih sekali. Begitu datang saat itu di majelis Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat, malaikat Jibril itu kemudian duduk di depan Nabi, lututnya dihadapkan dengan lututnya Nabi, jadi mepet gitu ya. Lalu malaikat Jibril bertanya, lebih pada ibadah yang kita sebagai seorang muslim, bahwa keperawatan itu tidak lepas dari akidah, di mana Allah lah yang memberikan sakit ya. Jadi tidak begitu saja muncul penyakit pada seseorang, tetapi kita sebagai seorang Islam, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah mengizinkan bakteri masuk ke tubuh seseorang sehingga menimbulkan sakit dan seterusnya. Ya, jadi tidak dengan sendirinya seseorang itu bisa sakit. Jadi kita harus menggunakan prinsip akidah ya di dalam memberikan pelayanan keperawatan. Kemudian kaitannya dengan syariah ini ya, bahwa di dalam kita melakukan asuhan keperawatan itu tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah ya, di antaranya itu adalah yang mudah ya, di antaranya itu bahwa memberikan pelayanan keperawatan itu harus sesuai dengan jenis kelamin misalnya, yang berkaitan dengan membuka aurat misalnya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam memberikan pelayanan keperawatan itu tidak lepas dari syariah ya, akidah maupun akhlak. Mohon maaf kita berhenti sejenak ya, di sini baru adzan.
tinggal ke sini. Oh, Jeremy itu di kolong mana? Halo, bayar Si desa kenapa, Bang? Hah? arep masang bayar. Ya, handphone itu setengah itu. Wis Apa kayak rumah 16? 11. Wis mau bor apa? Itu sampai. Ini tak isi jadi bor. Iya, otomatis bor. Terus bor Boleh buka bulan apa? iya lah, dibuka semua. Apa nggak di bor sisa tuh? Kalau kena juga. Selainnya kelihatan nggih, Mas Arif? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya kelihatan. Jadi ilmu keperawatan itu adalah bagian dari muamalah, karena muamalah itu adalah ibadah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan manusia, di mana bahwa pelayanan keperawatan itu memiliki dimensi hablum minallah, yaitu bagian dari ibadah kepada Allah, di mana kita sebagai seorang perawat kita membantu orang lain yang sedang sakit maupun yang sehat, ya, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah perintah Allah, dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepadanya, ya. Jadi keperawatan itu tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, tetapi ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk dimensi hablum minas, yaitu kita memenuhi kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, dan memakmurkan kehidupan, yaitu di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, di mana pesan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Kemudian di dalam kisah Nabi Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu di dalam kisah Nabi Yakub juga disebutkan, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu takkanlah dia ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semua kepadaku. Ini cerita tentang Nabi Yusuf, di mana saat itu diceritakan ketika Nabi Yusuf itu bermimpi bulan dan bintang bersujud kepada Nabi Yusuf waktu kecil, ya. Kemudian ayahnya cerita, ketika dia cerita kepada ayahnya, kemudian dia berpesan, jangan menyampaikan mimpimu itu pada saudara-saudaramu. Memang paling disayang itu adalah Nabi Yusuf. Kemudian karena keiriannya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini membuang waktu kecil, ya,
Nabi Yusuf dibuang ke hutan, ya, kemudian dilempar ke dalam sumur, lalu dia pulang membawa bajunya Nabi Yusuf, kemudian diberikan darah gitu ya. Nah, singkat ceritanya itu kan kemudian beberapa tahun kemudian, lama sekian tahun, Nabi Yusuf akhirnya itu ceritanya menjadi raja ya, jadi sultan di, kalau katanya sekarang itu di wilayah Ethiopia ya, di daerah Afrika sana. Kemudian waktu itu saudara-saudaranya yang merantau ya, sampailah di negerinya Nabi Yusuf, tapi tidak tahu kalau pemimpinnya itu Nabi Yusuf, sudah tidak kenal lagi. Kemudian ketika menghadap itu Nabi Yusuf bertanya, kamu siapa? Kemudian Nabi Yusuf masih ingat bahwa itu sebenarnya adalah saudara-saudaranya. Kemudian menanyakan bagaimana keadaan orang tuamu, padahal sebenarnya tanya orang tuanya Nabi Yusuf sendiri ya, beliaulah Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub itu di masa tuanya itu penglihatannya ada masalah ya, sakit mata begitu. Nah kemudian Nabi Yusuf saat itu menjadi raja itu berpesan kepada saudaranya untuk memberikan kain kepada saudaranya untuk diusapkan ke wajah ayahnya atau Nabi Yakub. Dan di dalam kisah itu akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nah ini menceritakan bagaimana adanya wasilah ya, atau adanya usaha yang bisa dilakukan untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Jadi tidak hanya berdoa, tetapi ada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian arti pelayanan kepertanian syariah adalah sebagai upaya untuk memelihara kehidupan manusia ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 32 itu ini Arabnya kotar kacir ini, mohon maaf. Ini yang kemarin sempat heboh ya di Eropa ya. Ayat ini banyak dimunculkan di beberapa rumah sakit di Eropa ya. Ternyata di dalam Islam itu ada kaidah bahwa kalau kita itu bisa menyelamatkan satu orang, itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ya, umat manusia semuanya. Jadi di dalam Islam itu sangat penting ya, memperhatikan atau keselamatan manusia ya, untuk memelihara keselamatan manusia. Walaupun satu orang ya, itu ibaratnya seperti memelihara kehidupan semua manusia ya, jadi tidak boleh menyia-nyiakan walaupun hanya satu nyawa ya. Jadi kita bekerja di rumah sakit misalnya, kita memelihara sehingga orang itu menjadi sehat, satu orang itu sama dengan memelihara kesehatan seluruh umat manusia. Kemudian mengapa pelayanan keperawatan syariah itu penting? Yaitu pasien akan terpenuhi atas kebutuhan spiritualnya selama sakit ya. Kemudian terjaga privasinya, pasien akan mendapatkan pelayanan yang bermutu di rumah sakit yang sudah terakreditasi syariah, dan pasien akan mendapatkan keberkahan karena makanan yang terjaga toharohnya, kehalalannya, kemudian lingkungannya yang suci, kemudian di rumah sakit yang akadnya jelas dan menjalankan usaha sesuai syariat Islam dan pengelolaan terhindar dari riba ya. Jadi kalau pasien dirawat di rumah sakit yang berbasis syariah, itu keuntungannya adalah di mana makanan yang disajikan oleh rumah sakit itu dipastikan kehalalannya, obatnya tidak mengandung babi misalnya,
atau zat-zat yang haram, kemudian cara jenis makanan yang disajikan, termasuk pengolahannya, semuanya itu terjaga, kesuciannya, kehalalannya, ya. Kemudian akad, ya, yang dilakukan di rumah sakit syariah itu juga sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pengelolaannya itu terhindar dari riba, ya. Itu keuntungan dari dilihat dari pasien, ya, jika dirawat dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian pelayanan keperawatan syariah itu merupakan upaya dalam dakwah Islam dan usaha mempertahankan dan mengembalikan nikmat terbesar kedua setelah iman, yaitu nikmat kesehatan, di mana upaya memelihara kehidupan umat manusia ini harapannya adalah mendapatkan husnul khotimah. Jadi sebagaimana kita ketahui, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam, ya. Kita bersyukur kita dijadikan Allah menjadi orang Islam, ya. Kita belum tentu menjadi Islam ketika misalnya kita itu dilahirkan di Israel barangkali, mungkin kita akan jadi agamanya menjadi Yahudi. Maka bersyukurlah bagi kita dilahirkan di Indonesia, orang tua kita semuanya Muslim, sehingga kita alhamdulillah menjadi seorang Muslim. Ini adalah nikmat yang terbesar yang kita terima, karena ketika misalnya sukses apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita tidak iman kepada Allah, tidak Islam, maka tidak ada artinya, ya. Jadi nikmat terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian yang kedua adalah nikmat kesehatan, di mana pelayanan keperawatan syariah ini adalah untuk mempertahankan nikmat yang besar yang kedua, yaitu berupa kesehatan. Dan apabila misalnya pasien kita sudah saatnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa pasien itu kembali dalam keadaan husnul khotimah, yaitu kematian yang terbimbing, ya, di dalam sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah, ya. Karena di hadis sahih disebutkan bahwa barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Kemudian pelayanan keperawatan syariah ini juga ditujukan sebagai upaya membantu husnul khotimah, ya, yaitu sebuah keharusan yang saya jelaskan tadi, ya, di mana dengan pelayanan syariah ini merupakan salah satu wasilah atau sarana menuju husnul khotimah. Barangkali Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana pelayanan di rumah sakit umum atau barangkali yang non muslim, ya, dengan pelayanan di rumah sakit Islam, di mana salah satu pelayanan di rumah sakit Islam, di rumah sakit syariah itu adalah ada kewajiban mendampingi pasien sakaratul maut, ya. Di pasien itu dipastikan terbimbing saat mau meninggal, dan harapannya pasien itu meninggal dalam kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah.